Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kami akan mempresentasikan tugas UAS atau final project kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Muhammad Jaka Zulkarnain dengan NIM 20.11.3382. Dan yang kedua, Miftah Huda dengan NIM 20.11.3379. Selanjutnya, untuk materi akan dijelaskan oleh saudara teman saya, Muhammad Jaka Zulkarnain. Terima kasih Mas Miftahul Huda. Saya Muhammad Zaka Zulkarnain akan membahas tentang final project, isi dari final project kami kali ini. Pertama-tama saya akan membahas sedikit tentang uh, bisnis wirausaha mandiri cetak offset ini. Ini adalah uh, bisnis yang kita gunakan atau kita amati untuk membuat final project kami. Uh, Mandiri Offset ini sebenarnya merupakan bisnis wirausaha yang dibangun Pak Sartoyo sekitar 18 tahun yang lalu di garasi rumahnya sendiri. Kemudian dia mengawali karirnya sampai bekerja keras selama 18 tahun dan akhirnya sampai di tahun 2002 ini dia dapat mempunyai 4 karyawan dan 5 mesin cetak offset yang sebelumnya dia hanya punya dua buah mesin cetak yang rusak. Nah, dengan dua mesin yang sebelumnya itu dulu dengan dua mesin cetak yang rusak itu dia memperbaikinya sendiri dan sampai sekarang akhirnya dia mempunyai 5 mesin cetak dan dengan skillnya juga untuk memperbaiki mesin cetak dia jadi tidak perlu repot-repot manggil tukang reparasi mesin juga. Harga dari hasil cetakannya juga lebih murah daripada tempat-tempat yang lain karena memotong biaya juga dari servis mesin tersebut. Nah, tapi masalahnya di dalam bisnis percetakannya milik Pak Sarto ini itu belum ada sistem manajemen yang rapi. Jadi manajemen sistem informasinya itu masih acak-acakan dan belum tertata. Mulai dari stok bahan baku yang jarang diperhatikan, pembeliannya itu masih diperkirakan dengan perhitungan cepat atau perkiraan. Bagian gaji karyawannya juga disamaratakan semua, pengeluaran dan keuntungan juga dihitung berdasarkan billing perkiraan. Jadi kalau misalnya untuk membeli barang juga di feeling aja dari keuntungan sebelumnya. Nah, oleh karena itu, untuk memperbaiki sistem informasinya agak lebih tertata, kami mencoba untuk membuat manajemen sistem informasinya. Ada beberapa rumusan masalah yang kita ambil menggunakan 5 5W1H. Pertama, apa yang membuat manajemen sistem informasi ini manajemen sistem informasi di dalam Mandiri Offset ini belum terrapi itu karena apa? Karena stok bahan baku yang jarang diperhatikan yang tadi saya bahas, pembelian stok yang masih melalui perhitungan cepat, gaji karyawan disamaratakan, pengeluaran keuntungan yang belum dihitung. Terus di sini juga ada siapa yang mengatur manajemennya nanti setelah jadi itu adalah ownernya atau Pak Sartoyonya selaku pemilik bisnis tersebut. Kemudian di mana keuntungan dan pengeluaran yang akan dihitung akan dibahas nanti di bagian ERD. Eh, kapan kapan total gaji karyawan akan diberikan itu nanti akan dibahas di ERD juga, tapi kita di sini sudah tertulis sebenarnya total keuntungannya atau total gajinya itu akan diberikan setelah total keuntungan terhitung yang dapat dari pembayaran pesanan. Nanti dihitung karena gajinya per bulan jadi selama sebulan. Kenapa harus dibuat sistem informasi ya? Karena untuk mempermudah pendataannya setiap kalau kerjanya yang ada gitu yang terjadi dalam bisnis. Bagaimana penugasan karyawannya nanti juga akan dibahas. Yang pertama saya akan membahas workflow-nya. Nah, di dalam workflow ini ya bagian pelanggan ini pertama-tama itu harus ada di tahap pelanggan ini di bagian kolom pelanggan. Pertama adalah pelanggan yang memesan cetak kertas. Kemudian nanti dia memilih apakah si pelanggan mempunyai desain cetak kertas atau tidak. Kalau tidak, itu dibuatkan desain cetak. Kemudian
nanti karyawannya jika pelanggan tidak punya desain cetak membuat desain cetak. Kalau misalnya sudah punya langsung menerima pesanannya. Kemudian karyawan akan memeriksa stoknya, mempersiapkan mesin, terus mencetak kertas sampai finishing. Nah, ketika pemeriksaan stoknya kurang, itu nanti akan karyawan akan mengabari jumlah stok yang ada, kurang maupun masih gitu, tetap dikabari stok yang ada itu berapa. Kemudian nanti bos akan memperkirakan apakah stok ini harus ditambahin atau harus beli lagi atau tidak. Jika beli lagi nanti akan menghitung pengeluaran lagi, kemudian menghitung bisnis nanti ya, tapi nanti akan dimasukkan ke dalam penghitungan pengeluarannya berapa. Nah, kemudian untuk finishing setelah nanti jadi selesai dicetak kertas, setelah itu finishing. Oh, sebelum sebelum itu nanti setelah saat memeriksa ketersediaan stok itu nanti yang memberi harga itu bosnya. Kemudian nanti pelanggan akan membayar DP dulu 30% agar tidak lari. Kemudian baru mencetak dan finishing preparasi. Setelah selesai, bos akan menghubungi pelanggannya bahwa cetakan selesai. Kemudian baru akan pelanggan akan membayar penuh dan bosnya akan menerima uang dan dimasukkan ke keuntungan bisnis. Setelah membayar penuh baru hasil cetakannya diberikan dan pelanggan menerima hasil cetakan. Kemudian untuk penggajian karyawannya di sini juga tercatat dari penghitungan keuntungan bisnis, kemudian bosnya akan mencatat pendapatan kerjanya, setelah itu baru menggaji karyawan dan karyawan menerima gaji. Ada juga di sini yang bagian ini terjadi kerusakan pada mesin. Ini bagian saat mencetak kertas tiba-tiba kalau ada kerusakan mesin karena Pak Soto itu mempunyai skill untuk membenarkan dan Pak Soto ada bosnya, dia juga akan memperbaiki mesin cetaknya yang rusak. Seperti itu. Ini untuk bagian workflow ya. Kemudian saya akan membahas flowchart-nya. Ini alur pemesanan dari barang hingga jadinya. Pertama itu perusahaan atau pemesan ya, pelanggan. Itu ingin mencetak kertasnya. Kemudian pelanggan dicetakkan ke toko percetakan, masuk ke tempatnya Mandiri Offset. Pelanggan menyebutkan minta kertasnya, jumlah kertasnya berapa rim. Kemudian diberi harganya oleh owner. Kemudian nanti toko akan mempersiapkan stok. Apakah stok di gudang cukup? Jika tidak membeli bahan yang kurang. Jika ada ya udah dilanjutkan. Pelanggan apakah sudah menyiapkan desainnya? Kalau ada, kalau sudah langsung mulai mencetak plat. Kalau misalnya belum, mendesain dulu baru mencetak platnya. Kemudian menyiapkan kertas, tinta cat, cetakan, plat cleaner, platnya dan lain-lain. Dan mesinnya juga masukkan plat ke mesin cetak, mencetak kertas. Kertas selesai dicetak. Ini kalau misalnya cetak berbentuk nota, tiket atau karcis nanti dikorporasi. Jika tidak, nanti langsung dikirim jika brosur dan lain-lain seperti lembaran. Nah, kemudian selesai. Ini ada data flow diagramnya. Di bagian level 1 ini ada karyawan. Karyawan nanti dia memasukkan data ke dalam data keuntungan, kumpulan data keuntungan pengeluaran, pendapatan bisnis dan percetakan. Kumpulan informasi ini yang karyawan belikan itu jumlah stok dan pemesanan daftar cetak. Masukkan ke dalam data informasinya, data informasi, data keuntungan, pengeluaran, pendapatan bisnis percetakan tersebut. Kemudian di bagian bos ini juga dia memasukkan data ke sini, ke data informasi di sini, data pengeluaran dana dan data hasil keuntungannya. Untuk pengambilan data dari sini, dari informasi keuntungan pengeluaran pendapatan bisnis, itu karyawan mengambil informasi gaji karyawannya dan nanti juga digaji karena untuk gajinya juga harus ada informasinya. Jadi mereka mengambil data informasinya didapat dari bos juga. Nah, untuk bosnya itu mengambil stok, data stok yang dikasih dari karyawan jumlah stok ini. Jika jumlah stoknya dikasih ke sini, kemudian dikirim ke dari karyawan dikirim ke bos data stoknya. Dan juga mengambil data pesanan. Data pesanan juga daftar pesanan cetak ini dari karyawan dikirim ke bosnya.
Kemudian dari sini ada penyetok. Nih, penyetok ini nanti dia akan mengirim data. Data itu datanya adalah data informasi pengiriman stoknya. Kan jika habis nanti pesan. Jika pesan nanti penyetok akan mengirim informasi data stoknya. Dan bosnya akan mengirim data pembayarannya. Itu bagian level satunya ketika kita masuk ke data informasi sini, data keuntungan pengeluaran pendapatan bisnis percetakan. Ada lagi untuk bagian karyawannya itu ada dua informasi yaitu yang diambil yang mereka punya yang akan dikirim. Ini informasi data jumlah stok dan juga ada info pemesanan cetak. Ini nanti dia akan dimasukkan ke keuntungan dan pengeluaran info dan juga ada di BOS ini ada info pembelian bahan baku cetak dan juga keuntungan bisnis. Sini ada kalau bagian penyetok ini info barang terkirim yang tadi. Nah, ini info pemesanan cetaknya akan masuk ke keuntungan pengeluaran. Tapi info data stok itu langsung ke bosnya. Tapi melalui ini langsung ke info pembelian bahan baku dan akan diproses oleh bosnya. Jadi dijadikan satu ke sini. Info pemesanan cetak ditaruh di sini dulu, informasinya baru dihitung bareng. Nah, ini untuk DRD satunya. Ini untuk RD, Entity Relation Diagramnya. Nah, saya besarin dulu aja supaya. Nah, pertama ada pesanan. Ini pesanan ini berhubungan dengan keuntungan. Karena nanti setiap pesanan akan dihitung di bagian keuntungan. Nah, kenapa dihitung di bagian keuntungan? Untuk gaji. Ini ada gaji. Nanti dari total keuntungan baru kita bisa atau ownernya bisa menilai gajinya berapa. Nah, gaji ini untuk apa? Ini untuk karyawan. Kayak sini untuk karyawan. Dan nanti pengeluarannya itu dari karyawan juga. Karyawan kan ngabisin tinta, ngabisin apa dari karyawan. Dan karyawan juga bertanggung jawab atas gudang. Di sini jadi jenis barangnya, merek barangnya, jumlah barangnya, harga barang dari setiap yang ada di gudang. Kemudian berhubungan juga dengan pengeluaran. Di gudang ini juga berhubungan dengan pengeluaran karena dalam pengeluaran kan kita beli-beli bahan juga. Jadi setiap pembelian barang di bagian pengeluaran itu nanti akan masuk ke gudang. Nah, untuk bagian mesin ini simpel karena karyawan butuh mesin, jadi kerja di bagian mesin. Ada jenis mesinnya, mesin potongnya atau mesin cetak, dan merek mesinnya ya merek tiap-tiap mesinnya itu. Terus nama karyawan, ya namanya, tugasnya itu ada beberapa tugas seperti mendesain, persiapan stok atau terus bukan atau emang cetak dan juga ada finishing. Kemudian ini ada alamat di bagian pemesanan ini ada ID tanggal detail pemesanan ini seperti berapa rim dan harganya berapa itu nanti dia akan dimasukkan dalam pembayaran. Kemudian nanti akan disalurkan keuntungan. Nah, itu aja. Untuk bagian eh, desainnya kita belum buat karena kita kehabisan waktu untuk membuat tugas ini. Sekian dari penjelasan saya. Saya akan langsung lempar ke Miftahul Huda. Makasih. Baik, terima kasih kepada Muhammad Jaka Zulkarnain yang sudah menyampaikan beberapa materi tentang final project kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.